Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan rahmatnya sehingga kita dapat bersua meski melalui virtual. Dan tak lupa juga kita hanturkan salawat serta taslim kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Baiklah, saya ucapkan salam hormat kepada Ibu dosen mata kuliah Media Pembelajaran PAI, Ibu dosen Hasniati SPDI MPD, dan saya ucapkan salam hangat kepada seluruh teman-teman sekalian. Adapun judul materi yang diamanahkan kepada kelompok 1 ialah ciri-ciri media pembelajaran dan landasan teoritis media pembelajaran. Sebelum mengawali pemaparan materi dari kelompok pertama atau kelompok 1, alangkah indahnya dimulai dengan sebuah perkenalan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Eka Paramita. Selanjutnya, saya perkenalkan saudari Sulfaini selaku pemateri pertama. Selanjutnya, saudari Siska Adriana selaku pemateri kedua. Selanjutnya, saudara Hizbullah selaku pemateri ketiga. Dan saudara Andi Muhammad Alfian selaku pemateri keempat. Itulah anggota kelompok dari kelompok 1. Sebelum masuk kepada pemaparan dari pemateri pertama, saya akan memberikan sedikit pengantar. Belajar adalah salah satu proses yang sangat kompleks dalam kegiatan menuntut ilmu yang dilalui sepanjang hidup oleh setiap insan, umat manusia. Nah, proses pembelajaran ini mengacu pada perkembangan zaman yang ada, terkhusus kepada kecanggihan teknologi yang sudah ada pada masa kini. Perihal interaksi antara peserta didik dan pendidik yang ada ataupun komunikasi yang terjalin di antara keduanya, maka peran dari guru dan peserta didik sangatlah penting untuk menguasai ataupun mengendalikan pengembangan teknologi yang ada. Nah, di sini pengembangan teknologi ataupun tersedianya media teknologi selaku salah satu media ataupun alat-alat dalam proses pembelajaran. Nah, media pembelajaran inilah yang mengacu kepada teknologi yang ada. Oleh karenanya, pendidik sangatlah dianjurkan dan dituntut harus menguasai media-media pembelajaran sebagai alat interaksi ataupun alat komunikasi dalam menyalurkan ilmu pengetahuan kepada seluruh peserta didik. Untuk pemaparan yang lebih jelas, maka akan dipaparkan kepada pemateri pertama hingga pemateri keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator kepada saya. Langsung saja terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Sulfaini. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama mengenai ciri-ciri media pembelajaran. Baik, jadi berbicara mengenai ciri-ciri media pembelajaran yang perlu kita ketahui terlebih dahulu yaitu mengenai media. Jadi media pembelajaran ini sangat berperan penting dalam mengefisiensikan kegiatan atau proses belajar mengajar, baik itu mengenai pendidikan Islam maupun pendidikan secara umum di sekolah. Selanjutnya berbicara mengenai ciri-cirinya. Ciri-ciri media pembelajaran itu ada 3. Yang pertama ada ciri fiksatif, yang kedua ada ciri manipulatif dan ciri distributif. Jadi yang dimaksud dengan ciri fiksatif di sini adalah menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan dan merekonstruksi suatu
peristiwa atau objek. Selanjutnya dimaksud dengan ciri manipulatif di sini adalah kejadian yang memakan waktu berhari-hari namun dapat disajikan dengan waktu 2-3 menit dengan teknik pengambilan gambar. Selanjutnya dimaksud dengan ciri distributif di sini adalah menginginkan suatu objek atau kejadian ditransportasikan melalui ruang dan disajikan dengan stimulus pengalaman yang sama mengenai kejadian tersebut. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Adriana. Baik, langsung saja. Saya akan melanjutkan materi tentang yaitu ciri-ciri media pembelajaran. Selain dari ketiga ciri-ciri di atas, ciri-ciri media pembelajaran dalam beberapa versi lain ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bersifat material. Media selalu memiliki bentuk fisik atau elemen visual, audio atau kinestik yang mempermudah pembelajaran untuk belajar. Yang kedua yaitu bersifat interaktif. Media pembelajaran bersifat interaktif jika memberikan peluang bagi pembelajar untuk terlibat secara fisik, intelektual, dan mental dalam mempelajari materi dengan lebih cepat. Yang ketiga yaitu bersifat reusable. Media pembelajaran ada yang bersifat reusable atau dapat digunakan kembali. Di dalam media tersebut berisi materi tentang struktur teks dan kebahasaan serta soal-soal latihan. Yang keempat yaitu edukatif. Media pembelajaran memiliki ciri edukatif karena berfungsi membantu pembelajar memahami materi pembelajaran. Yang kelima yaitu eksploratif. Media pembelajaran berciri eksploratif yaitu jika membantu pembelajar mengeksplorasi materi pembelajaran yang sedang dipelajari dengan mengoptimalkan panca inderanya. Yang keenam yaitu replikatif. Media pembelajaran bisa jadi merupakan replika dari suatu objek, misalnya menggunakan media foto Pantai Goa Cina untuk pembelajaran menulis puisi. Adapun ciri-ciri atau karakteristik dari media pembelajaran secara umum menurut Omar Hamalik yaitu yang pertama yaitu media pembelajaran identik dengan pengertian yang berasal dari raga, artinya suatu benda yang dapat diraba, dilihat, dan didengar serta dapat diamati oleh panca indera. Yang kedua, tekanan utama terletak pada benda atau hal-hal yang dapat dilihat dan didengar. Yang ketiga yaitu media pembelajaran digunakan dalam rangka hubungan atau komunikasi. Yang keempat yaitu pembelajaran adalah semacam alat bantu belajar mengajar. Yang kelima yaitu media pembelajaran merupakan suatu perantara dan digunakan dalam rangka belajar. Yang keenam, media pembelajaran mengandung aspek sebagai alat dan sebagai teknik yang erat pengertiannya dengan model pembelajaran. Yang ketujuh yaitu media pembelajaran sebagai tindak operasional. Kemudian ciri-ciri umum media pembelajaran menurut Nasaruddin Hasibuan, yang pertama yaitu media pembelajaran memiliki pengertian fisik yang dewasa. Ini dikenal sebagai hardware atau perangkat keras, yaitu suatu benda yang dapat dilihat, didengar, atau diraba dengan panca indera. Yang kedua yaitu media pembelajaran memiliki pengertian non-fisik yang dikenal sebagai software atau perangkat lunak, yaitu mengandung pesan yang terdapat dalam perangkat keras yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada siswa. Kemudian yang ketiga yaitu penekanan media pembelajaran terdapat pada visual atau audio. Yang keempat, media pembelajaran memiliki pengertian alat bantu pada proses belajar baik di dalam maupun di luar kelas. Yang kelima yaitu media pembelajaran digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi guru
dan siswa dalam proses pembelajaran. Yang keenam, yaitu media pembelajaran dapat digunakan secara massal atau misalnya radio, televisi, kelompok besar dan kelompok kecil, misalnya film, slide, video, atau perorangan, misalnya modul komputer, radio, tape, atau kaset, dan video. Jadi berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta kemampuan peserta didik. Sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hizbullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori media pembelajaran. Jadi, pemerolehan ataupun pengetahuan dan keterampilan perubahan sikap dan perilaku dapat terjadi karena sebuah interaksi antara pengalaman baru dengan pengalaman yang pernah dialami sebelumnya. Sebagai gambaran misalnya, belajar memahami apa dan bagaimana sholat atau wudhu dalam tingkatan pengalaman langsung untuk memperoleh pemahaman peserta didik tentang sholat atau wudhu. Pada tingkatan kedua, ikonik ataupun pemahaman tentang sholat wudhu dipelajari melalui gambar, foto, film, ataupun sebuah rekaman video. Tentang sholat dan wudhu selanjutnya, pada tingkatan pengalaman abstrak, peserta didik memahaminya lewat membaca ataupun mendengarkan uraian tentang sholat dan wudhu. Jadi uraian di atas memberikan petunjuk bahwa agar proses belajar mengajar dapat berhasil dengan baik, peserta didik sebaiknya diajak untuk memanfaatkan semua alat inderanya. Jadi di sini guru berupaya untuk menampilkan rangsangan yang dapat diproses dengan berbagai indera. Semakin banyak alat indera yang digunakan untuk menerima dan mengolah informasi, semakin besar kemungkinan informasi tersebut dimengerti dan dapat dipertahankan dalam ingatan. Dengan demikian, peserta didik diharapkan akan dapat menerima dan menyerap dengan mudah dan baik. Jadi pesan-pesan dalam materi yang disajikan yang membaca kembali hasil-hasil penelitian tentang belajar. Selanjutnya, hal ini merupakan salah satu bukti dukungan atas konsep dua coding ataupun hipotesis coding ganda dari Pavio. Konsep ini mengatakan bahwa ada dua sistem ingatan manusia. Satu untuk mengolah simbol-simbol verbal kemudian menyimpannya dalam bentuk proposisi image, dan yang lainnya untuk mengolah image nonverbal yang kemudian disimpan dalam bentuk proposisi verbal. Jadi belajar dengan menggunakan indera ganda pandang dan dengan berdasarkan konsep di atas akan memberikan keuntungan bagi peserta didik. Jadi peserta didik akan belajar lebih banyak daripada jika materi pelajaran disajikan hanya dengan stimulus pandang atau hanya dengan stimulus dengar. Para ahli memiliki pandangan yang searah mengenai hal itu. Jadi perbandingan pemerolehan hasil belajar melalui indera pandang dengan indera dengar sangat menonjol perbedaannya. Kurang lebih 90% hasil belajar seseorang diperoleh melalui indera pandang dan hanya sekitar 5% diperoleh melalui indera dengan 5% lagi dengan indera lainnya. Sementara itu memperkirakan bahwa pemerolehan hasil belajar melalui indera pandang berkisar 75%, melalui indera dengan sekitar 13%. Selanjutnya
Hasil belajar seseorang diperoleh melalui pengalaman langsung ataupun konkret. Jadi kenyataan yang ada di lingkungan kehidupan seseorang kemudian melalui benda tiram sampai kepada lambang verbal ataupun abstrak. Semakin ke atas di puncak kerucut, semakin abstrak media penyampaian pesan itu. Perlu dicatat bahwa urut-urutan ini tidak berarti proses belajar interaksi mengajar belajar harus melalui dari pengalaman langsung, tetapi dimulai dengan jenis pengalaman yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kelompok itu sendiri. Dan juga tingkatan keabstrakan pesan akan semakin tinggi ketika pesan itu dituangkan ke dalam lambang-lambang seperti bagan, grafik, atau kata. Jika pesan terkandung dalam lambang-lambang seperti itu, indera yang dilibatkan untuk menafsirkannya semakin terbatas, yakni indera penglihatan ataupun indera pendengaran. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad. Saya akan melanjutkan penjelasan materi, yakni landasan penggunaan media. Merujuk pada landasan teoritis media pembelajaran, maka akan ada beberapa landasan yang akan memberikan penjelasan perihal tersebut. Pertama, landasan filosofis. Ada pendapat mengatakan dengan digunakannya berbagai media, hasil teknologi baru dalam pembelajaran akan berakibat proses pembelajaran kurang manusiawi. Pendapat lain membantah dengan menggunakan teknologi media pembelajaran dan mempunyai banyak pilihan sehingga dapat meningkatkan harkat kemanusiaan dan karakteristik mahasiswa. Yang kedua itu landasan psikologis. Dengan memperhatikan tingkat kompleksitas dan keunikan proses pembelajaran, maka ketetapan memilih media dan metode pembelajaran akan sangat berpengaruh pada hasil belajar mahasiswa. Kajian psikologis mengatakan bahwa pelajar akan lebih menerima informasi secara konkret daripada konsep abstrak. Selanjutnya, landasan teknologi. Teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek perancangan, pengembangan, penerapan, pengelolaan, dan penilaian proses dan sumber belajar. Teknologi pembelajaran adalah proses kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola dalam pembelajaran. Selanjutnya itu landasan empiris. Temuan-temuan dari penelitian menunjukkan bahwa interaksi penggunaan media dengan karakteristik pelajar menentukan hasil belajar mahasiswa. Meskipun tingkat partisipasi fisik berkurang, keterlibatan imajinatif semakin bertambah dan berkembang. Sesungguhnya pengalaman konkret dan pengalaman abstrak dialami silih berganti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah hasil pemaparan materi dari awal, dari pengantar hingga pemateri terakhir. Nah, adapun sedikit kesimpulan ialah media pembelajaran yang melingkupi perihal alat-alat yang digunakan untuk melancarkan interaksi antara peserta didik dan pendidik agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efisien dan efektif. Adapun ciri-ciri yang telah dipaparkan yang sangat umum adalah ada 3 ciri. Yang pertama fiksatif, kemudian yang kedua distributif, dan yang ketiga manipulatif. Selanjutnya, landasan teoritis yang dijelaskan ataupun dipaparkan dalam pemaparan kali ini dan yang sangat sering digunakan sebagai dasar ataupun tumpuan. Yang pertama adalah landasan
filosofis, kemudian yang kedua landasan psikologis, yang ketiga landasan teknologis, dan yang keempat adalah landasan empiris. Baik, itulah pemaparan kami dari kelompok 1. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Salam hangat dari saya untuk seluruh penonton yang telah menyaksikan pemaparan kami dari video YouTube ini. Sekian dari saya. Arif dalam berpikir, bijak dalam bertindak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.